Halo guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini, dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. So bagi kalian yang tertarik seputar cryptocurrency, boleh aja langsung bantu saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan update baru seputar cryptocurrency. Oke, pada hari ini kembali kita akan bahas seputaran Bitcoin, dan hari yang kita tunggu-tunggu sudah tiba guys, karena kita sebentar lagi akan melewati salah satu event ekonomi terpenting untuk bulan September ini. Pastikan nanti kalian stay tune terus sampai akhir video, karena nanti kita akan jelasin apa eventnya dan tentunya juga dari segi price action kira-kira apa yang sedang terjadi. Namun sebelum itu kita bakalan mulai dari coin market cap terlebih dahulu. Per hari ini secara global market cap crypto berada di angka 925 billion dollar atau turun sekitar 0,92%. Nah, Bitcoin sendiri di angka 19.008 dolar, Ethereum 1.336, BNB 267, XRP 0,4, Cardano 0,45, Solana 31, dan Dogecoin ada di urutan ke-10 dengan harga 0,059 dolar. So, per hari ini kita melihat market dalam keadaan yang mix, sebagian ada yang hijau, ada juga yang merah. Top performernya adalah XRP guys, dengan kenaikan 7,77% ke 0,4 dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita masuk dulu ke beberapa berita dan data terbaru hari ini. Nah, nanti dini hari guys, pukul 1 waktu Indonesia Barat, kita akan melihat FOMC Economic Projections dan juga Fed Interest Rate Decision. Bukan jam 1 siang ya guys, tapi jam 1 dini hari besok. Dan ini adalah event yang tentunya lagi ditunggu-tunggu oleh para investor, karena mereka pengen tahu kira-kira The Fed mau naikin suku bunganya seberapa sih. Kalau misalnya prediksinya itu adalah dinaikkan sebesar 0,75%. Dari yang awalnya 2,5 menjadi 3,25%. Nah, kalau misalnya ternyata kenaikannya sesuai dengan yang diprediksikan, artinya naik 0,75, ya menurut saya market kemungkinan tidak akan bergerak terlalu volatil gitu ya. Tetapi kalau misalnya kita melihat kenaikannya itu tidak sesuai dengan yang diprediksikan, alias lebih rendah atau lebih tinggi, kita bahas kalau misalnya lebih rendah ya. Kalau misalnya kenaikannya tidak 0,75 tapi misalnya hanya 0,5 atau bahkan 0,25%, saya rasa market akan bereaksi secara positif. Tetapi sebaliknya, kalau misalnya kita melihat justru The Fed langsung menaikkan sampai 1%, karena sekarang udah mulai banyak nih guys. Tidak jarang lagi kita bisa temukan orang-orang yang beranggapan The Fed bahkan akan langsung menaikkan 1%, bukan lagi 0,75. Nah, kalau sampai itu yang terjadi, kita menurut saya pribadi akan kembali melihat market sell off, tidak hanya di kripto, tapi juga di stock market. Jadi, untuk kalian yang masih mempunyai posisi terbuka, apalagi kalau kalian trading futures menggunakan leverage, pastikan kalian sudah menaruh stop loss kalian di tempat yang baik. Amankan dulu dana kalian, karena kalian tidak akan tahu nanti reaksi market seperti apa terhadap keputusan suku bunga dari The Fed. Jadi ya kalau misalnya kalian yang pengen ngeliat atraksi menarik dari market, mungkin kalian bisa begadang gitu ya. Sampai jam 1 subuh harusnya market akan bergerak volatil. Oke? So, itu adalah hal yang pertama. Kemudian yang kedua, ini saya bingung guys, mau kategorikan ini sebagai berita baik atau berita buruk. Mungkin kalian bisa kasih komentar kalian. Karena MicroStrategy lagi-lagi membeli Bitcoin. Mereka membeli tambahan 301 Bitcoin dengan total value 6 juta dolar dengan harga rata-rata di 19.851. Sehingga untuk sekarang si MicroStrategy itu udah nge-hold sebesar 130.000 Bitcoin. Dan mereka adalah institusi ketiga terbesar yang memegang Bitcoin paling banyak. Oke, ada 130.000. Yang lebih banyak itu adalah si Binance dan juga si Bitfinex. Di mana Bitfinex itu 170.000 Bitcoin, sedangkan Binance itu 125.000 Bitcoin. Berarti mereka sedikit lebih banyak dari Binance ya guys. 130.000 berarti mereka nomor 2 gitu ya, dengan total value kalau sekarang itu 3,98 billion dollar. Oke. Dan untuk sementara sebenarnya mereka dalam keadaan loss nih guys. Lossnya juga nggak nanggung 1 billion dollar. Oke. Karena kalau misalnya dia membeli 130.000 Bitcoin sekarang, itu harusnya cuma memakan 2,48 miliar dolar.
Sedangkan mereka sudah mengeluarkan 3,98 billion karena mereka dollar cost averaging dari yang kemarin harganya 30.000, 20-an, sampai 19.000 mereka terus melakukan dollar cost averaging. Sehingga dapat harga rata-ratanya ya kurang lebih mungkin 20-an ribu gitu ya, 20.000 sekian, mungkin masih mendekati 30.000 ya, tapi mungkin di 26-27, dan ya masih mengalami loss sekitaran mungkin 1 billion dollar. Kalau kita mungkin udah bergegar gitu guys ya, udah bergetar ngelihat loss sebesar itu, tapi ya sepertinya Michael Saylor aman-aman aja gitu ya, nggak ada merasa panik atau gimana pun, mereka terus melakukan akumulasi. Apakah menurut kalian kali ini mitosnya akan kembali terjadi? Apakah itu mitos atau fakta ya guys? Di mana kata-katanya gitu ya, kalau misalnya Michael Saylor sudah mengumumkan membeli, maka tidak lama kemudian kita akan melihat market kembali down. Apakah kali ini akan terulang? Who knows? Mungkin kita bisa tahu jawabannya besok atau lusa. Karena kebetulan lagi ada FOMC dan juga beberapa event ekonomi penting. Oke. Yang berikutnya juga adalah berita baik. Kalau tadi saya masih bingung nih, mau berita baik atau berita buruk. Karena katanya kalau MicroStrategy ngebeli, itu biasanya bakal turun. Tapi kalau yang ini fix adalah berita positif. Di mana Nasdaq reportedly preparing crypto custody services for institutions. Jadi ini adalah kembali sebuah gebrakan yang sangat-sangat baik. As more institutions become interested in dabbling in cryptocurrencies, multinational financial services firm Nasdaq has reportedly started preparations to offer digital asset custody services to institutional clients. Jadi si Nasdaq sudah merencanakan untuk membuat atau menyediakan jasa custodian atau pengamanan aset untuk para institusi yang mau membeli cryptocurrency. Ini adalah sebuah hal yang besar. Kenapa guys? Karena selama ini, karena belum ada regulasi yang jelas dan juga lain hal sebagainya, kebanyakan soal keamanan gitu ya, kebanyakan institusi itu masih skeptis untuk masuk ke dunia cryptocurrency karena ya mereka nggak mau dananya sampai misalnya hilang atau seperti apa gitu ya, berbahaya. Tapi dengan adanya service atau jasa yang ditawarkan oleh Nasdaq di sini, di mana mereka tentunya adalah perusahaan yang sudah disegani, terkenal, terregulasi dan seterusnya, sehingga ketika mereka menawarkan, si Nasdaq ini menawarkan jasa untuk mengamankan aset mereka, para institusi yang mau membeli cryptocurrency dan mengamankan asetnya, itu bisa menggunakan jasa Nasdaq. Jadi sekarang institusi sedikit banyak harusnya merasa lebih aman gitu ya untuk masuk ke dunia kripto. Kalau misalnya yang kemarin masih ragu, sekarang harusnya sudah mulai oke, karena udah ada Nasdaq nih yang bisa mengamankan aset kita sekarang udah bisa beli. Gitu. Dan kemudian dilanjutkan di sini, the company has created a new group focusing on digital asset and will start by offering Bitcoin and Ethereum custody services for institution. Ya walaupun belum banyak ya guys, mereka hanya menawarkan untuk Bitcoin dan Ethereum dulu. Kalau misalnya institusi mau beli, kemudian ditaruh ke Nasdaq, itu bisa. The firm also onboarded Ira Orbach, who previously led prime broker services at crypto exchange Gemini as the head of its new digital assets division. Jadi mereka juga nge-hire salah satu orang yang bernama Ira Orbach yang merupakan leader ya kemarin di salah satu exchange yang cukup dikenal yaitu Gemini, dan sekarang dia menjadi salah satu kepala divisi digital asset di Nasdaq. Jadi sekali lagi guys, kita harus melihat di belakang layar apa yang sedang terjadi. Walaupun harganya terus-menerus drop, walaupun kita nggak bisa bilang drop juga beberapa bulan belakangan, itu cenderung hanya sideways gitu ya. Tapi yang terjadi di belakang layar apa? Banyak sekali. BlackRock sudah mulai menawarkan untuk exposure terhadap cryptocurrency. Fidelity juga sama, menawarkan exposure terhadap cryptocurrency. Sekarang Nasdaq juga udah ikutan masuk. Itu adalah perusahaan-perusahaan yang termasuk terbesar di dunia, guys. Oke? Dan ini sekali lagi membuat saya semakin yakin gitu ya. Kalaupun Bitcoin atau kripto bakalan drop lagi, menurut saya pribadi nggak akan bisa terlalu jauh lagi gitu. Logikanya menurut saya seperti itu gitu ya. Dengan adanya berbagai hal yang sudah terjadi beberapa bulan belakangan, kita sudah melihat banyak sekali perusahaan-perusahaan besar, kemudian orang-orang yang dulunya kontra terhadap cryptocurrency sekarang udah mulai pro dan lain sebagainya, membuat saya lebih confidence, semakin confidence lagi bahwa
kedepannya harusnya Bitcoin bakalan naik lagi dan tentunya akan menembus ke all time high yang baru. Dan harusnya kalau turun lagi pun nggak akan terlalu parah. Tapi ya who knows. Tapi sekali lagi saya tidak akan ragu gitu ya. Kalaupun ternyata turun lagi, ya saya tinggal serok lagi. Oke? Apa pendapat kalian terhadap hal-hal yang terjadi beberapa bulan belakangan, guys? Oke, apakah kalian lebih prefer kalau misalnya institusi-institusi besar ini nggak masuk? Atau menurut kalian lebih baik kalau mereka masuk? Kalian boleh kasih komentar kalian di kolom komentar di bawah. Oke, sebelum kita masuk ke chart, untuk yang belum tahu, kemarin saya sudah sampaikan ya, ada 50 orang pertama yang kalau mendaftar Huobi dengan link yang sudah saya sediakan di kolom description box di bawah, itu akan mendapatkan hadiah berupa angpau. Selain itu juga, kalau misalnya kalian mendaftar dengan link tersebut, kalian juga berkesempatan memenangkan reward hingga 10 jutaan rupiah, oke, dan 90.000 token Shiba. Dan ini eventnya terbatas, guys. Kalian kalau misalnya mau, segera guys ya, segera kalian lakukan pendaftaran. Lebih baik lagi kalau kalian akan lakukan deposit dan trading di Huobi, karena di Huobi ya, kalian harusnya nggak usah khawatir ya. Ini salah satu exchange terbesar di dunia. Oke, fiturnya juga lengkap. Kalian mau apapun pastinya ada di sini. Mau staking, mau trading, mau apapun semuanya ada di sini. Jadi kalau misalnya kalian tertarik untuk mencoba trading di Huobi atau memanfaatkan berbagai fitur yang ada, staking dan lain sebagainya, kalian bisa langsung aja klik link yang ada di kolom description box di bawah untuk mendaftar. Oke, so itu adalah beberapa data dan berita hari ini yang pengen saya sampaikan untuk kalian, guys. Sekarang kita masuk ke chartnya Bitcoin dan ya, saya pengen mulai dari daily chart terlebih dahulu. Nah, setelah kemarin kita mendapatkan sebuah candle yang terlihat cukup bullish, guys. Oke. Tetapi candle hari ini tidak terlihat cukup baik, di mana kita ada mendapati ada sebuah bearish candle dengan body candle yang cukup tebal di sini, menunjukkan bahwa selling pressure itu masih ada. Oke. Dan sekali lagi, kita closing daily candle itu masih berada di atas area yang saya highlight di sini. Di batasnya di sekitaran 18.800-an. Oke. Kalau kita mampu closing di bawah area ini, sekali lagi, harusnya kalian udah tahu ya outlook saya. Kalau misalnya kita udah mampu close di bawah area ini, menurut pandangan saya pribadi, tidak lama kemudian kita akan at least untuk nge-retest area di sini, minimal ya, ke area low di sini. Atau bahkan kalau itu tidak mampu menahan, kita akan menembus dan menuju ke low-low baru yang terdekat mungkin akan dituju sekitaran area 16.000. Oke, kita udah bahas kenapa di 16 ribuan. Tapi kalau itu pun tidak mampu menahan, tentunya next-nya sudah ada sekitaran 13-12 ribu dan kemudian 10.000 dolar. Oke, dan hal tersebut bisa terjadi dini hari nanti, guys, karena ada FOMC. Kita nggak tahu nanti reaksi market seperti apa. Kalau misalnya reaksinya sangat negatif, kita malah bisa aja langsung membuat lower low baru dan menuju ke area-area yang tadi sudah kita sebutkan. Nah, kalau misalnya kita bicara dari segi time frame yang kecil, sebenarnya tidak banyak yang bisa disampaikan, guys, bahwa untuk sementara kita masih melihat Bitcoin struggling gitu untuk mempertahankan area 19.300 sampai 18.700-an. Walaupun tentunya kita kemarin dalam mendapatkan indikasi yang cukup baik di mana pergerakan di sini terlihat cukup impulsif, tapi kita bisa jadi gitu ya, seperti yang saya bahas di video kemarin, hanya membentuk lower high. Di mana kita sini kan membentuk lower low, oke, lower high, lower low, dan ini masih berpotensi sebagai lower high berikutnya. Oke, jadi belum ada indikasi yang menurut saya terlalu signifikan yang menunjukkan bahwa para buyers sekarang sudah lebih dominan daripada sellers. Jadi untuk itu saya juga masih akan skeptis untuk masuk ke market sekarang. Kenapa? Karena kalau saya masuk ke market sekarang, nanti malam ada FOMC. Antara FOMC tersebut akan membuat market langsung meroket ke atas, yang dimana di sini saya akan tentunya mencoba mencari setup, karena sekali lagi ini berarti kita berpotensi membentuk inverse and shoulder. Tapi kalau misalnya market bereaksi secara positif dan kita kemudian sell off lagi ke bawah, maka saya juga lebih happy sebenarnya. Kenapa? Karena saya bisa menyerok Bitcoin lebih murah lagi. Oke. Dan kalau misalnya saya nih, guys, kalau misalnya saya akan mulai masuk lumayan besar lagi nanti di sekitaran minimal 16.500-an kurang lebih di sini. Kemudian kalau turun lagi ya sekitaran 12.000, itu adalah area yang tentunya sangat signifikan. Ya. Jadi ya, untuk sementara saya rasa
terlalu make sense juga kalau misalnya kita lakukan swing trade menjelang FOMC. Saya mending menunggu lewat dulu FOMC baru saya cari setupnya. Kecuali kalian scalping ya guys, kalian mungkin bisa cari tipis-tipis kalau misalnya kita mendapatkan ada break dari trendline di sini. Mungkin ini bisa jadi berarti kita akan mendapatkan kembali retest ke sekitaran area 19.700-an. Yang tentunya ini juga risk and reward-nya baru akan memadai kalau misalnya kalian menunggu dia break kemudian retest dan kalian tunggu dari breakout retest tersebut. Nah, ini kalian baru akan mendapatkan trade dengan risk and reward yang baik karena kalian bisa memproteksi diri kalian hanya sedikit di bawah di sini dan rewardnya ada di sini. Jadi itu mungkin ya sekitaran 1:2 kurang lebih seperti itu. Jadi untuk sementara tentunya market kemungkinan juga akan cenderung volumenya tidak terlalu besar karena rata-rata pasti akan menunggu FOMC. So untuk kalian ya relax dulu guys, nggak usah terlalu buru-buru masuk ke market. Untuk sementara yang kita ketahui adalah Bitcoin sepertinya masih mampu mempertahankan area 19.300 sampai 18.800-an ya. Selama kita mampu maintain di atas area tersebut di daily chart, tentunya ini adalah harapan bagi para bulls untuk kembali pushback. Oke. Dan kalau misalnya kita mampu break di atas area ini, justru kita cenderung sekarang membuat potensial apa? Double bottom. Gitu ya, tapi untuk sekarang tentunya itu masih cukup jauh untuk dibicarakan. Kita mungkin baru akan bisa membahas lebih detailnya nanti dalam beberapa hari ke depan setelah FOMC-nya udah lewat, market udah kembali volatil lagi, dan kita baru akan lihat lagi kira-kira setup berikutnya apa. Oke? So, itu aja sih yang perlu saya sampaikan untuk video hari ini guys. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Semoga bermanfaat video hari ini. Dan kita bakalan ketemu lagi di video berikutnya. Bye-bye.